Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully you are fine at home. By the way, today we're gonna learn about 16 tenses. 16 tenses. Jadi, hari ini kita akan belajar menyusun kalimat in English dengan baik dan benar. And before we start our lesson today, Miss J has a song for you about 16 tenses. So, let's sing it together. Oke, apakah kalian sudah menyanyikannya? Yes, good job. Jadi anak-anak, sebenarnya lagu tersebut yaitu merupakan salah satu cara untuk menghafalkan rumus-rumus tenses atau rumus-rumus menyusun kalimat in English. Ya. Jadi, sebenarnya in English, ketika kita ingin menyusun kalimat, kita perlu memperhatikan yang namanya keterangan waktu. Jadi contoh, semisal kita ingin berbicara sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau sebuah planning, we call it as simple future. Dan dia mempunyai rumusnya sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus menghafalkan. Ya, and then ketika kita ingin membicarakan sesuatu di masa lampau, we call it as simple past, dan dia juga mempunyai rumusnya sendiri. Di lain sisi, ketika kita ingin membicarakan sesuatu yang terjadi sekarang ini, itu we call it as present continuous, dan dia juga memiliki rumusnya sendiri. And moreover, ketika kita ingin membicarakan sebuah keseharian, we call it as simple present. Oke? Dia juga punya rumusnya sendiri. Ini bagaimana Miss C cara kerjanya? Jadi cara kerjanya seperti ini. Simple present, subject plus verb. Ini verb ya anak-anak ya. Verb itu kata kerja. Verb 1. Verb 1 berarti I sing a song. Sing ini verb 1, I ini subject, a song object. Oke? Ketika present continuous, yaitu rumusnya subject plus to be plus verb ing. Ini ada spasi ya harusnya ya.
Mohon maaf. Jadi subject ditambahi to be ditambah verb ing. To be itu apa sih, Miss? Ya yang is, am, are itu to be ya. Dan verb ing. Nah, di sini contohnya. I am singing a song. I sebagai subjek, am sebagai to be, singing sebagai verb ing. Jadi ketika kalian ingin membuat verb ing, kalian harus menyusunnya sebagai present continuous. Seperti itu ya. Oke, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan membahas 4 ini. Simple present, present continuous, simple past, and simple future. Oke? Oke, pertama-tama kita memasuki simple future. Simple future. By the way, sebelum Miss J melanjutkan penjelasannya, silakan dipersiapkan buku tulisnya ya, karena setelah Miss J menerangkan pasti ada latihan soal di bawahnya. Oke, jadi kalian harus siap-siap. Oke, kita lanjutkan. Simple future adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan atau menerangkan masa depan. Keterangan waktu yang biasanya digunakan yaitu tomorrow, later, next week, or next month, soon, in the morning, evening, or even afternoon. Ya. Jadi keterangan waktu yang biasanya dipakai itu kayak besok, nanti, bulan selanjutnya, minggu selanjutnya, seperti itu. Dan jadi ketika kalian ingin mengenali sebuah kalimat itu simple future atau simple past, kalian harus melihat keterangan waktunya. Atau kalian juga bisa melihat modalnya di sini. Oh, will, berarti ini simple future karena akan. Akan kan berarti belum terjadi. Ya, untuk rumusnya sendiri yaitu subject plus will plus verb one plus object. Oke? Subjek itu apa sih, Miss? Nah, apakah kalian masih ingat? What is subject? Please tell me. Ya, subjek adalah seseorang yang dibicarakan, ya, atau bisa benda. We call it as subject. Biasanya subjek ada apa, Miss? I, you, they, we, she, he, it. Ya. Modal will. Will berarti akan. Berarti belum terjadi, masih planning. And then verb one. Verb one itu apa sih, Miss? Verb one itu adalah sebuah kata kerja, sebuah aktivitas. Contoh, apapun yang kamu lakukan itu verb. Contoh, kamu tidur, sleep, itu kata kerja, itu aktivitas, sebuah aktivitas. Contoh, play, bermain, di sini play, ya, bermain, itu juga verb. Lalu duduk, itu juga verb, ya. Jadi sebuah aktivitas itu verb. Objek, ya sebuah objek. Oke? Miss J kasih contoh ya. Subject, they will play basketball tomorrow. They sebagai subjek, will sebagai modal, play sebagai verb one, basketball sebagai objek, and tomorrow sebagai keterangan waktu. Jadi kalau keterangan waktunya ada tomorrow, later, next week, dan lain-lain, bisa kita simpulkan bahwa kalimat itu adalah simple future. Mengerti?
Good job. And by the way, here Miss J has an example how to change simple future menjadi interrogative and negative sentence. Ya. Jadi, apakah kalian masih ingat bagaimana caranya mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya dan menjadi kalimat negatif? Apakah kalian masih ingat? By the way, kita pernah belajar mengenai itu di kelas 5 loh. Oke, kita review lagi ya. Contohnya, kalimat positif yaitu they will play basketball tomorrow. Mereka ingin bermain basketball besok. Kalau mau menjadikan kalimat tanya gimana, Miss? Gampang sekali, tinggal mengubah modenya ke awal kalimat. Will they play basketball tomorrow? Gitu ya. Will they play basketball tomorrow? Akankah mereka bermain basketball tomorrow? Jadi nanti kalau diartikan seperti itu. Dan kalimat negatif itu gampang saja. Seperti kalimat positif, tapi kalian perlu menambahkan not. They will not play basketball tomorrow. Mereka tidak akan bermain basketball tomorrow. Sebenarnya kenapa sih, Miss? Kok ada kalimat positif dan kalimat negatif? Jadi sebenarnya kalimat positif dan kalimat negatif ini itu sebagai respon. Ketika ada seseorang bertanya kalimat pertanyaan seperti ini, kalau kalian setuju, will they play basketball tomorrow? Kalau memang jawabannya iya, kalian bisa bilang dengan menggunakan kalimat positif. Jadi kalau setuju dengan pertanyaannya, bisa bilang dengan kalimat positif. Contoh, yes, they will play basketball tomorrow. Iya, mereka akan bermain basketball tomorrow. Tapi kalau kenyataannya tidak, atau kalian tidak setuju dengan pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan kalimat negatif untuk meresponnya. Contoh, no, they will not play basketball tomorrow. No, mereka tidak akan bermain basketball tomorrow. Seperti itu. Dan di sini Miss J mempunyai soal kalimat positif. Jadi kalian harus mencari kalimat tanya dan kalimat negatif. Ya, they will clean the environment later. Dan di sini juga Miss J punya soal dan yang diketahui hanya kalimat tanyanya. Jadi kalian harus mencari kalimat positif dan kalimat negatifnya. Oke? Silahkan dikerjakan. Bisa di pause dulu videonya. Klik. Yang kedua, kita memasuki simple past. Simple past. By the way, simple past adalah kalimat yang digunakan untuk menerangkan masa lampau atau yang sudah terjadi atau masa lalu, seperti itu, ya. Bagaimana cara membedakannya, Miss? Kalian perlu melihat keterangan waktunya, dan di sini juga ada verb 2. Kalau yang future tense tadi kan menggunakan verb 1, tapi ini menggunakan verb 2 atau verb 2. Ya. Keterangan waktu yang biasa digunakan di kalimat simple past ini yaitu yesterday, last Sunday, last week, last month, last year, and 3 days ago, few minutes ago, seperti itu, ya.
yang mana berarti kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, dan lain-lain. Untuk rumusnya sendiri yaitu subject plus verb to plus object. Contohnya gimana, Miss? For example, she, subjeknya dia perempuan, she played, bermain basketball yesterday, gitu ya. She played, kenapa kok played, Miss? Karena verb to. Kalau verb 1 play, kalau verb 2-nya played. Basketball yesterday. Mengerti ya sampai sini? And by the way, untuk verb, bagaimana cara mengubahnya menjadi verb 2? Itu dibagi 2 caranya. Sebenarnya verb itu ada irregular verb dan ada yang regular verb. Regular verb itu enak ngubahnya. Contohnya, study menjadi studied. Studied, dan verb 2, verb 3-nya studied. Play menjadi played. Played. Clean menjadi cleaned. Cleaned. Ya. Tapi kalau irregular verb, whether you like it or not, kalian harus menghafalkannya, ya. Contohnya, go, pergi, menjadi went. Count, verb 3-nya count. Drink menjadi drank. Verb 3-nya drank. Eat menjadi ate. Verb 3-nya menjadi eaten. Dan yang di sini hanya contoh. Di sana masih banyak lagi verb-verb yang lain, ya. Kalian bisa menemukannya ketika kalian membeli kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang di depan sampulnya itu tertulis verb. Nanti insya Allah pasti ada verb 1, verb 2, verb 3. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Oke? Jadi di sini Miss J hanya memberikan contoh bahwasanya kalau verb itu dibagi menjadi 2, irregular verb dan regular verb. Oke? Langsung saja. Now, let's practice it. Kalau tadi simple past-nya itu she played basketball yesterday. She played basketball yesterday. Bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya dan kalimat negatif, Miss? Gampang sekali. Karena di sini tidak ada model yang bisa kita ubah, yang bisa kita pindah ke depan untuk menjadi kalimat tanya, kita perlu menambahkan did. Ya. Jadi seperti ini. Did she play basketball yesterday? Nah, kenapa kok berubah, Miss? Kok menjadi verb 1? Itu karena ed-nya itu sudah terwakilkan did. Jadi kita bisa menanyakan sesuatu di masa lampau dengan menggunakan did. Ketika ada did di sini, verb berubah lagi menjadi verb 1. Ya, jangan salah. Did she play basketball yesterday? Seperti itu. Jadi jangan salah ya, nanti tiba-tiba played she basketball yesterday, bermain dia basketball yesterday, malah nggak karu-karuan. Jadi di sini tuh seperti apakah dia bermain basketball yesterday? Oke? Sekarang yang negatif itu tinggal dibalik lagi. She did not play basketball yesterday. Tinggal ditambahi not.
Dibalik lagi, she did not play basketball yesterday. Dia perempuan tidak bermain basketball yesterday. Oke? Nah, sekarang Miss J has exercise for you. Jadi diperhatikan ya. Nanti kalau harus mengubah verb menjadi verb 1, verb 1-nya tadi apa di slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Kalau harus menggantinya ke verb 2, bagaimana? Bisa dilihat di slide sebelumnya. Oke? Jadi di nomor 3 kalian harus mencari kalimat tanya dan kalimat negatif. Dan di nomor 4 kalian harus mencari kalimat positif dan kalimat negatif. Oke? So, I think that's all for today. Thank you for your attention and don't forget to do your homework. Jadi, soal-soal yang ada di slide tadi akan Miss J rangkum di sebuah worksheet yang bisa kalian lihat di website nanti. Oke? And then, karena kita sudah belajar menyusun kalimat in English, dan kita hari ini sudah belajar mengenai simple future dan simple past, usahakan ya nanti kalau ngobrol bahasa Inggris kalian menggunakan rumus-rumus tersebut biar tidak rip English. Oke? Good job. So, see you next week. Bye-bye.